Halo anak-anak kelas 9 SMP Sin Carolus ya. Semoga tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar biologi tentang bab baru, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di mana pada hari ini kita akan mempelajari bagian yang A, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan. Pada sistem perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu yaitu bagian 1 dan bagian 2, di mana yaitu mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan yang bijinya tertutup. Artinya tumbuhan ini bijinya itu tertutup oleh kulit buah. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa? Karena tumbuhan ini bijinya tidak tertutup kulit buah. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan materi ini di slide selanjutnya. Namun sebelum itu, silakan dibuka atau dibaca modul yang Bapak berikan ya, agar kalian lebih paham juga. Setelah menonton video ini, silakan buka modul yang Bapak berikan. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Di mana perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Apa bedanya vegetatif dan generatif? Nah, akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya, di mana pada vegetatif itu sendiri terdiri dari dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan Angiospermae secara vegetatif. Di sini maksud vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Maksudnya yaitu tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Tumbuhan itu dapat melakukan reproduksi secara vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan, di mana sel ini itu biasa kita disebut dengan sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif ini itu memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya, di mana pada vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu sendiri terdiri dari rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Di mana sedikit dapat jelaskan, rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya adalah jahe, kunyit, seperti itu ya. Sedangkan stolon misalnya pada tumbuhan stroberi ya, yang menjalar di atas tanah, di mana batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah itu disebut dengan stolon atau nama lainnya adalah geragi. Nah, yang umbi lapis biasanya udah pasti ya terdapat pada bawang merah. Sedangkan umbi batang itu contohnya misalnya adalah kentang, di mana umbi batang juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan, selain juga berfungsi untuk reproduksi ternyata. Dan tunas itu biasa contohnya terdapat pada tumbuhan pisang ya,
Jadi dia berkembang biak dengan cara tunas. Dan terakhir alat tunas adventif. Ini biasa ditemukan pada tumbuhan cocor bebek, di mana pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau disebut dengan sel meristem, sehingga nanti akan tumbuh daun-daun kecil yang bisa kita tanam kembali. Oke, kita lanjut ke vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan ini itu dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Contohnya stek, ya, runduk dan mencangkok. Di mana pada stek, ya, cara reproduksinya dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Dan contohnya itu terjadi pada tumbuhan ubi kayu. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanah ke dalam tanah sehingga bagian tertanam dalam tanah tumbuh akar. Ya, contohnya pada bunga alamanda. Terus mencangkok. Mencangkok itu dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat yang seperti induk dan cepat berbuah, namun hasil cangkokan memiliki akar yang kurang kuat. Ini adalah jenis-jenis vegetatif buatan. Meskipun ada jenis enten, menyambung, ya, okulasi, tapi Bapak jelaskan 3 aja karena nanti takut terlalu lama penjelasannya. Oke, selanjutnya Pak jelaskan tentang perkembangbiakan Angiospermae secara generatif. Mana perkembangbiakan secara generatif ini merupakan perkembangbiakan secara seksual yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, sperma dan sel ovum pada tumbuh, di mana nanti terjadi fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina sehingga menghasilkan biji. Nah, biji inilah yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di modul, di mana pada modul yang Bapak berikan itu terdapat bagaimana cara perantara penyerbukan, setelah itu bagaimana jenis-jenis macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Ya, bisa kalian baca di modul. Kalau Bapak jelaskan di sini terlalu panjang. Nah, akan Bapak jelaskan mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Kenapa disebut dengan mekanisme pembuahan ganda? Karena selama hidupnya tumbuhan ini, Angiospermae ini melalui 2 tahapan generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporopit. Nah, pada tahap gametofit adalah generasi penghasil gamet, sedangkan pada tahap sporopit yaitu penghasil spora. Di mana dalam siklus hidup tumbuhan, generasi haploid bergiliran dengan generasi diploid, sehingga dikatakan tumbuhan mengalami pergiliran generasi atau metagenesis. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae, silakan dibaca modulnya nanti yang Bapak berikan, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan sama Bapak. Ya, karena sedikit lebih panjang. Oke, kita selesaikan dulu tumbuhan Angiospermae. Kita masuk ke tumbuhan Gymnospermae, di mana tumbuhan Gymnospermae ini dalam reproduksinya memiliki alat reproduksi berupa strobilus, di mana strobilus jantan menghasilkan gamet jantan yang biasa kita sebut dengan serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina.
Selanjutnya, reproduksi pada gimnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Ya, artinya di sini dilakukan dengan bantuan angin, tidak bisa dengan bantuan serangga. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakan menuju strobilus betina. Nah, pada bakal biji terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, di sini Bapak contohkan tumbuhan gimnospermae itu contohnya adalah pinus. Nah, yang digambar ini adalah pakis haji. Setelah itu ada juga pohon melinjo. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang Bapak sebutkan tadi merupakan tumbuhan biji terbuka, di mana biji itu tidak ditutupi oleh kulit buah. Oke, kita lanjut ke metagenesis tumbuhan gimnospermae, bijian tumbuhan berbiji terbuka, di mana pada tumbuhan gimnospermae ya proses metagenesisnya itu dilakukan secara terpisah baik gametofit betina maupun gametofit jantan. Jadi dilakukan secara terpisah. Gimnospermae itu juga melalui dua tahapan yaitu gametofit dan sporopit. Ya, kita lihat yang bagian pertama dulu yaitu bagian sporopit. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu strobilus jantan yang nantinya akan menghasilkan gamet jantan dan strobilus betina yang nantinya akan menghasilkan gametofit betina. Nah, kita lihat dulu yang strobilus jantan. Strobilus jantan akan menghasilkan mikrosporangium, sedangkan strobilus betina akan menghasilkan megasporangium. Artinya di sini sel betina lebih besar daripada sel yang jantan. Selanjutnya, mikrosporangium akan berubah menjadi sel induk mikrospora, sedangkan strobilus betina akan menghasilkan sel induk megaspora. Nah, yang mikrospora dan megaspora akan menghasilkan mikrospora dan megaspora yang berbentuk haploid N, ya, yang awalnya diploid. Tumbuhan gimnospermae diploid akan membentuk haploid. Nah, pada tahap ini itulah ada tahap terakhir proses tahapan sporopit. Jadi tahapan sporopit itu terdiri dari strobilus jantan, strobilus, mikrosporangium, sel induk sampai mikrospora. Untuk yang jantan, strobilus betina, megasporangium, sel induk megaspora dan megaspora untuk yang betina. Selanjutnya akan masuki bagian gametofit, tahapan gametofit. Yang mikrospora tadi itu akan berubah menjadi gametofit jantan, sedangkan yang megaspora akan berubah menjadi gametofit betina. Nah, yang bagian gametofit betina akan menghasilkan sel telur, bukan putik lagi ya, tapi sel telur. Kalau di Angiospermae itu berupa putik yang gametofit betina. Dan gametofit jantan akan menghasilkan serbuk sari, kemudian bulu serbuk sari dan spermatozoid akan menghasilkan sperma. Mereka akan mengalami peleburan atau fertilisasi sehingga menghasilkan zigot yang terbentuk menjadi diploid lagi. Terus menghasilkan embrio, biji dan menghasilkan tumbuhan gimnospermae. Kemudian siklus ini akan berlangsung terus-menerus, ya. Jadi tahap gametofit itu dilakukan kalau gametofit jantan itu akan menghasilkan serbuk sari, bulu serbuk sari sehingga menghasilkan sperma. Sedangkan gametofit betina langsung menghasilkan sel telur, baru mengalami fertilisasi, menghasilkan zigot, embrio, biji dan kembali menjadi tumbuhan gimnospermae. Oke, inilah rangkuman pertemuan pertama. Tidak Bapak baca, silakan kalian baca sendiri, tidak Bapak jelaskan ya, karena nanti terlalu lama videonya. Dan ini adalah pertemuan terakhir, ini adalah slide terakhir. Jadi apabila ada pertanyaan silakan tanyakan sama Bapak mengenai materi
tentang sistem reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti di akhir akan ada kuis sebanyak 10 soal yang dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Demikianlah pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan sama Bapak. Selamat pagi dan sampai jumpa.